6 cerita Bogor yang populer dari waktu ke waktu. Bogor sering jadi destinasi wisata singkat masyarakat Jabodetabek karena alam yang masih terjaga keindahannya, udara sejuk, dan tempat kuliner yang beragam. Namun, Bogor juga mempunyai banyak kisah misteri yang membuat bulu kuduk merinding. Terutama saja, cerita misteri Bogor tersebut terjadi di tempat-tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Pertama, penampakan harimau hingga noni Belanda di Kebun Raya Bogor. Luas yang mencapai lebih dari 8 hektar dan dibangun sejak abad ke-19 menjadikan beberapa sudut kebun raya Bogor KRB punya cerita misterinya tersendiri. Jika kamu masuk KRB dari gerbang utama, kemudian berjalan lurus hingga ke mendekati halaman belakang Istana Bogor, di sebelah kiri akan tampak pepohonan bambu yang rimbun. Di antara pepohonan bambu tersebut, terdapat kompleks makam kuno warga Belanda. Pemakaman tersebut telah ada sebelum KRB didirikan tahun 1817 dan nisan pertama adalah milik Cornelis Potmans yang wafat tahun ke-1784. Total ada 42 batu nisan di makam tersebut dan kabarnya sering ada penampakan di pemakaman tersebut. Ketika malam tiba, pernah ada yang melihat kucing lewat tiba-tiba berubah menjadi harimau besar. Lalu, ada kuntilanak yang menghuni pepohonan bambu tersebut. Sering juga terdengar suara misterius seakan-akan sedang mengeluh karena kesakitan. Makam Ratu Galuh Mangkualam. Ratu Galuh Mangkualam adalah istri kedua Prabu Siliwangi, mantan penguasa Jawa Barat. Komplek makam Ratu Galuh Mangkualam juga telah eksis sebelum KRB berdiri sehingga dikeramatkan dan banyak yang suka berziarah. Peziarah percaya bahwa berdoa di depan makam tersebut akan membuat mereka lebih kaya atau mudah dapat jodoh. Kabarnya, makam dijaga oleh 2 harimau putih berlorang hitam. Harimau adalah milik Prabu Siliwangi sendiri. Selain itu, kadang terlihat juga sosok sang ratu dalam balutan kebaya. Kedua, suara-suara misterius di Istana Bogor. Istana Bogor didirikan pada tahun 1744 dan awalnya hanya untuk rumah peristirahatan para gubernur jenderal Belanda. Baru di tahun 1950, Istana Bogor menjadi istana kepresidenan RI hingga saat ini. Dengan usia sekitar 3 abad dan bangunan megah nan luas, tidak heran tempat ini menyimpan cerita misteri Bogor. Hantu Noni Belanda. Ada hantu wanita Belanda yang suka berkeliaran pada malam hari. Hantu ini tampak memakai baju panjang khas masa kolonial dan kerah bajunya sangat ini khas para noni Belanda dan membawa payung. Hantu tersebut terlihat sering berjalan-jalan di halaman istana, terutama dekat kolam. Bahkan, katanya, hantu tersebut kadang terlihat berjalan di atas air kolamnya. Patung bergeser sendiri. Istana Bogor memiliki 360 buah patung karya seniman dalam dan luar negeri. Menurut para penjaga istana, mereka sering mendengar suara-suara ribut seperti orang menggeser patung di malam hari. Padahal, siapa yang bekerja membereskan istana di malam hari? Namun, memang sering ditemukan patung-patung yang berubah posisi, yaitu pada patung Pegasus, patung dari Swedia, dan patung orang telanjang. Ketiga, angkernya hutan Cifor di Dramaga. Hutan seluas 60 hektar ini dulunya bernama Hutan Penelitian Dramaga dan dibangun tahun ke-1956. Pada tahun 1997, pengelolaan wilayah ini diserahkan ke Center for International Forestry Research atau disebut CIFOR, sebuah lembaga nirlaba internasional yang bergerak dalam penelitian dan perlindungan kehutanan. Meskipun menjadi tempat penelitian, suasana hutan ini seperti hutan alami pada umumnya, yang sunyi jika tidak ada kegiatan dan gelap di malam hari. Karenanya, sering ada cerita misteri Bogor dari hutan ini berupa penampakan-penampakan makhluk tak kasat mata, seperti pocong, kuntilanak, kuntilanak merah, makhluk berkepala besar, dan lainnya. Salah satu ceritanya tentang seorang preman yang ditangkap warga karena mabuk, kemudian dibunuh dengan cara ditebas kepalanya. Kepala si preman dibuang ke hutan Cifor. Sejak saat itu, sering terjadi tabrakan di lokasi penemuan kepala karena pengendara yang melintas di malam hari melihat penampakan makhluk halus.
Ada juga sosok makhluk halus berwujud kera putih. Kabarnya, kera siluman tersebut adalah penjaga makam keramat. Namun, tidak banyak orang yang tahu di mana makam keramat tersebut. Hutan ini juga dikenal sebagai pintu gerbang istana gaib karena sering terlihat ada kereta kencana keluar dan masuk ke hutan ini. Penampakan tersebut diyakini sebagai kereta gaib karena sering terdengar bunyi lonceng ketika lewat. Keempat, Jembatan Paledang yang mistis. Sesuai namanya, tempat ini berlokasi di Jalan Paledang dan ramai oleh lalu lalang kendaraan pada pagi hingga sore hari. Namun, sepi di malam hari. Jembatan ini berada di atas terowongan kereta sepanjang 10 meter yang merupakan bagian jalur kereta Bogor-Sukabumi dan eksis sejak zaman kolonial. Namun, cerita mistis Jembatan Paledang mulai santer terdengar setelah terjadi kecelakaan kereta yang menelan korban anak-anak SMU pada tahun ke-2000. Ketika itu, sejumlah pelajar SMU dari Sukabumi ingin liburan ke Bogor. Setelah pulang sekolah, masih mengenakan seragam sekolah. Sekitar 20 anak SMU pergi ke Bogor menaiki kereta trayek Sukabumi-Bogor. Namun, mereka mungkin tidak mau membeli tiket dan naik di atap kereta saja. Saat itu, larangan naik kereta di atap belum efektif. Petugas kereta sendiri sudah memperingatkan untuk tidak naik ke atap kereta karena kereta akan masuk ke terowongan yang sempit. Namun, bak jagoan, mereka tidak menggubris peringatan tersebut. Kereta api pada hari itu melaju sangat cepat sehingga detik-detik akan masuk terowongan tidak disadari oleh anak-anak SMU yang ada di atas atap kereta tadi. Terjadilah kecelakaan tersebut. Mereka yang tidak sempat melompat untuk menyelamatkan diri harus meregang nyawa karena terbentur dinding jembatan. Tubuh mereka hancur, bahkan kepala mereka ada yang lepas. Sebagian besar tubuh korban pun tidak utuh lagi. Sejak kejadian tersebut, kabarnya sering terdengar suara jeritan minta tolong atau penampakan seseorang duduk di tengah rel, tapi tak lama menghilang. Lain waktu, ada sosok tanpa kepala yang menyusuri rel kereta untuk mencari kepalanya. Selain itu, ketika menaiki kereta di atas atap masih terjadi, sering terjadi tragedi kematian akibat jatuh dari atap kereta. Anehnya, semua korban jatuh ke arah yang sama, yaitu sebelah kiri kereta jika kereta datang dari stasiun Bogor. Bila malam tiba, banyak yang tidak berani melintas di sekitar jembatan karena suasananya terasa angker. Kini, Jembatan Paledang sudah direnovasi karena ada proyek pembangunan rel jalur ganda. Kelima, Jembatan Mistis di Puncak. Masih tentang jembatan, tapi kali ini tentang jembatan yang berada di puncak. Kalau kamu sering bepergian ke puncak, mungkin pernah melihat jembatan tua di kawasan Riung Gunung, Cisarua. Jembatan tersebut salah satu ujungnya tampak tidak ada tangga turun. Muncullah cerita-cerita mistis tentang jembatan tersebut, seperti jembatan yang menjadi gerbang gaib menuju Istana Prabu Siliwangi dan Pantai Selatan. Penjaga jembatan tersebut adalah 2 harimau dan 2 ekor ular raksasa yang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu. Jika melintas daerah tersebut di malam hari, sering terlihat sosok wanita melintas di malam hari, padahal pintu untuk naik tangganya ditutup pagar besi. Juga, kerap ada sesosok bayangan melintas di tengah jalan yang sering membuat pengendara hilang konsentrasi atau spontan menarik tuas rem. Akibatnya, sering terjadi kecelakaan di bawah jembatan. Konon, para korban kecelakaan umumnya adalah mereka yang melanggar pantangan untuk berbicara kotor atau kasar dan bertindak tidak sopan di kawasan puncak. Meski demikian, secara logika, jalanan di kawasan tersebut memang curam, terjal, dan terdapat turunan dan tikungan yang tajam. Sehingga, jika pengendara tidak berkonsentrasi atau tidak fit, bisa terjadi kecelakaan. Apalagi ketika hujan lebat, jalanan menjadi licin. Sedangkan, ujung jembatan Riung Gunung yang tampak tak terlihat, sebenarnya mengarah ke vila peninggalan Bung Karno. Vila tersebut tidak terlihat karena tertutup pepohonan yang rimbun dan memang sudah tidak terawat. Keenam, sosok Pak Soekarno minta diantar naik becak ke Istana Bogor. Cerita misteri Bogor ini mungkin jarang diceritakan di media-media, tapi sudah populer dari mulut ke mulut. Soekarno sebagai Presiden Indonesia pertama tentu pernah tinggal di Istana Bogor juga. Konon, hingga kini, sosoknya masih sering minta diantar ke Istana Bogor. Jadi, suatu waktu, ada seorang tukang becak yang biasa mangkal di wilayah dekat Istana Bogor
dan didatangi seorang calon penumpang pria yang ingin diantar ke Istana Bogor. Tentu saja, tidak ditolak si tukang becak. Ternyata, pria tersebut tidak ingin turun di depan istana, melainkan diantar masuk ke dalamnya. Padahal, ada petugas keamanan yang selalu menjaga pintu masuk Istana Bogor. Cerita bagaimana si tukang becak melewati dan masuk ke dalam istana tidak begitu jelas. Namun, ketika dia selesai mengantar si penumpang dan mau keluar istana, otomatis, kan, harus melewati pintu gerbang yang dijaga. Sang penjaga pun terheran-heran melihat tukang becak biasa yang ingin keluar dari dalam area istana. Ketika penjaga tadi bertanya sudah mengantar siapa, si tukang becak menjawab, "Habis mengantar Bapak Soekarno, Mas." Setelah kejadian tersebut, para penjaga mulai terbiasa jika tiba-tiba ada tukang becak yang ingin keluar istana dan berkata ke tukang becak, "Habis mengantar Bapak ya?" Itulah 6 cerita misteri Bogor yang sering dikisahkan dari mulut ke mulut. Apakah kamu mengetahui cerita misteri Bogor lainnya? Ceritakan, yuk, di kolom komentar di bawah ini. Jika kamu suka dengan video ini, dibantu subscribe-nya ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa upload video-video yang lebih seru lagi. Terima kasih.